Di video sebelumnya memang kita sudah berhasil dalam membuat postingan, tetapi ketika kita tidak mengisikan apapun dalam inputannya, dan kita klik create, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Dia bakalan error. Integrity constraint violation, column title cannot be null. Artinya tidak boleh kosong untuk kolom title. Nah, bagaimana cara mencegahnya atau cara membuat validasi di dalam create ini? Nah, pertama untuk membuat validasi, kita butuh yang namanya method validate ya. Jadi kita tuliskan di sini, this validate seperti ini ya. Kemudian kita lihat dulu apa isi validate ini. Pertama, kalau saya arahkan kursor saya ke validate ini, yang pertama untuk parameternya yaitu adalah request. Jadi kita bisa buat di sini request. Artinya apa yang ingin kita validasi. Karena kita ingin memvalidasi request, maka kita buat request seperti ini. Request itu yang dari sini ya. Karena memang yang ini kita ingin validasi, makanya kita buat di sini request. Untuk parameter kedua, kalau kita arahkan kursor kita ke sini lagi, maka yang kedua adalah array untuk roles ya. Jadi kita buat array di sini. Ya, maka bakalan tampil roles seperti ini ya. Yang pertama kita bakalan validasi adalah untuk title ya. Untuk title itu require saja, require. Kemudian yang kedua, kita fokus ke sini saja ya, ke inputan yang terdapat di tampilan ini. Yang kedua adalah kategori ID. Untuk select tidak, karena select tidak ada di dalam sini ya. Select itu digenerasi secara otomatis melalui title. Jadi karena di sini kita fokus ke request, maka tidak usah memasukkan select ke dalam validasi ini. Nah, yang ketiga adalah untuk image ya. Image juga require, dan yang keempat mungkin untuk description. Kita kopikan dan paste tepat di sini. Nah, mungkin untuk image kita komen terlebih dahulu karena memang di video-video sebelumnya kita belum berhasil memasukkan image ke dalam database ya. Jadi tidak apa-apa kita komen seperti ini saja. Nah, kalau kita refresh di browser dan kalau saya klik create langsung tanpa mengisi apapun, dia tidak bakalan error tetapi kembali lagi ke page ini. Nah, langkah selanjutnya kita bakalan menampilkan errornya itu tepat di dalam view-nya ya. Kalau kita pergi ke create kemarin, private post create, maka akan tampil yang ini ya. Private post create, kalau kalian bisa juga cari private post create. Dan di sini kita sudah membuat tampilan. Nah, bagaimana caranya menampilkan error? Itu sangat gampang sekali. Kalian buat saja error seperti ini ya. Jadi maka akan terbuat otomatis seperti ini dan kita buat di sini adalah title untuk parameternya. Kenapa title? Karena di sini name-nya title. Nah, di sini apa yang akan ditampilkan ketika error terjadi? Misalnya saya bakalan nampilin span dan kelasnya itu adalah text danger misalnya. Karena ini adalah bawaan dari Bootstrap ya. Isinya adalah message. Message ini adalah message dari errornya. Kalau kita refresh di browser dan saya bakalan klik create, nah, maka akan ada the title field is required ya, seperti itu ya. Dan ini berwarna merah karena saya memakai text danger di sini. Nah, tetapi satu lagi saya ingin membuat kelasnya itu is invalid seperti ini, is invalid. Kalau kita refresh di browser, nah, maka seperti itu, tetapi is invalid ini terjadi ketika error. Itu gampang sekali. Kita masukkan ke dalam error saja di sini, error untuk title. Kemudian di sini kita buat end error. Seperti itu ya. Refresh lagi di browser. Kalau saya klik create, maka dia akan tampil seperti ini. Lebih keren daripada sebelumnya, daripada kita hanya menampilkan span ini saja ya. Oke, yang selanjutnya mungkin kategori. Karena di sini adalah kategori ID, maka kita copy saja. Dari sini tepat di bawah select kita pastekan. Dan di sini kita ganti menjadi kategori ID. Dan juga untuk title is, untuk inputan is invalidnya mungkin kita bisa menaruhnya di select ini ya. Kita taruh di sini. Ini mungkin kita ganti menjadi kategori ID ya. Karena sekali lagi name-nya itu kategori ID. Kemudian yang ketiga untuk image. Untuk image kita langsung buat saja walaupun divalidasi tadi masih kita komentar ya. Untuk yang image, tetapi tidak apa-apa, untuk kedepannya bisa langsung kita gunakan nantinya. Kita paste di sini, dan untuk yang is invalidnya kita juga pastekan dari yang atas. Kemudian kita paste tepat di dalam kelas untuk inputan tipe file ya. Paste di sini, ganti untuk name-nya yaitu adalah image. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang description, sama saja kita buat seperti itu ya.
paste di sini dan name-nya kita copy paste, serta yang kita ganti adalah is invalid ya. Kita kopikan, kita taruh tepat di sini. Ini adalah untuk description. Kita coba lagi di browser. Apakah ini sudah berhasil untuk menampilkan error? Kita klik create. Nah, maka seperti itu ya. Mungkin ini tidak tampil warna merah untuk inputannya. Mungkin kita salah menaruh ya. Jadi di sini kategori ID, karena ini kan sudah terpilih, maka dia tidak akan tampil untuk errornya. Oke, saya rasa ini sudah berhasil. Kalau kita klik create, nah maka sudah berhasil. Tetapi mungkin kalian bertanya bagaimana cara kustomisasi tampilan errornya ini ya. Jadi kalau kita pergi ke post controller lagi, di sini selain request dan rules, ada yang namanya message ya. Jadi di sini request, rules, dan di sini ada message. Jadi message itu adalah parameter ketiga. Kalau saya tambahkan koma tepat sesudah array, koma, kemudian saya buat array lagi, ini adalah message ya. Misalnya message-nya untuk title.require, itu misalnya judul wajib diisi. Ctrl S, kita refresh di browser, dan kita klik create, maka tampil seperti ini tulisannya ya. Seperti itu untuk message-nya. Tetapi kita menggunakan message default saja. Seperti ini ya. Saya hapus dan refresh, kita klik lagi. Nah, seperti itu saja ya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Bagaimana caranya memvalidasi sebuah inputan dari post ya. Sekian dari saya. Terima kasih.